70 tahun dengan sudden onset of pounding heart, jadi berdebar tiba-tiba, tidak pernah memiliki cardiac issue sebelumnya. Apa interpretasi dari EKG ini? Silakan Dr. Yusuf. Oke, terima kasih Dokter Andin. Jadi teman-teman seperti biasa kalau melihat ini kan kita lihat ini irama sinus apa enggak ya. Nah, kalau teman-teman lihat gelombang P yang manis di sebelum lead 2 enggak ada. Jadi ini enggak tampak jelas ya. Ini pasti bukan irama sinus. Tapi kemudian kita melihat ada suatu QRS yang lebar. Nah, ini Maaf, berarti adalah interupsi Dr. Yusuf, menurut mohon dianotet Dok, biar oke peserta oke, tahu apa siap yang siap. ditunjuk. Sudah Dok. Terima kasih, mohon maaf. Iya iya iya. Draw ya. Iya. Oke. Oke, jadi kita kalau di lead 2 kita melihat kita mau mencari gelombang P yang apa namanya yang manis sebelum gelombang QRS. Nah, itu merupakan ciri khas irama sinus. Nah, kalau kita cari di sini, ini nggak ada. Ya. Dan yang kita dapat adalah gelombang QRS yang berturutan dan cepat dan relatif QRS-nya lebar. Ya. Kita lihat di V1, V2, V3 ini, di V4, V5, V6 ini juga suatu QRS yang lebar. Jadi pemikiran pertama adalah wide QRS tachycardia. Wide QRS tachycardia terbagi beberapa ya, misalnya antidromic AVRT atau VT juga bisa. Ingat teman-teman bahwa 80% adalah VT. Jadi pikiran pertama adalah VT. Salah satu bukti bahwa ini adalah ECG dengan VT, kalau teman-teman ingat mencari AV disiasi. Tapi AV disiasi kan susah ya. Apalagi mata kita di UGD pengen cepat-cepat pasiennya segera baik ya. Jadi yang salah satu yang khas adalah ini. Ini adalah kita dapatkan namanya capture beat, yaitu ada ini di sela-sela QRS yang lebar, ini kan lebar. Ini lebar, ini lebar, ini lebar. Nah, di sini ada satu gelombang QRS yang sempit. Nah, ini berarti pada satu waktu selain impuls dari ventricle itu ada satu titik impuls dari atas dari supraventricle yang bisa turun ke bawah melalui bundle His menyebabkan QRS-nya jadi sempit ya. Itu adalah ada capture beats dan ada satu lagi kalau tidak salah ada fusion beat. Jadi kalau fusion beat dari atas turun, dari ventricle juga turun, akhirnya ketemu di tengah-tengah. Kayaknya yang ini ya, fusion beat-nya ini. Karena bentuknya agak aneh sedikit. Jadi ini adalah suatu VT sebenarnya, jawabannya adalah suatu ventricular tachycardia yang khas yang kita dapat terutama dari apa namanya? Ada capture beat sama fusion beat QRS lebar dan usianya 70 tahun. Kalau teman-teman baca salah satu kemungkinan besar usia VT adalah ketika misalnya usianya lanjut, ada ischemic heart disease dan lain-lain. Itu harus kita pikirkan. Saya kira itu yang paling simpel yang bisa saya ajarkan, Dok. Kalau pakai kriteria yang lain-lain mungkin Dokter Andin aja. Terima kasih Dr. Yusuf. Biarpun nggak pakai kriteria, pemahaman penjelasannya sangat clear. Cuman mungkin sedikit ada sisi lain kita bisa kalau ada kriteria yang namanya Brugada yang bisa kita pakai. Mungkin Dr. Vera atau Dr. Aruman mau bahas sedikit mengenai kriteria Brugada. Jangan ribet-ribet Dok. Yang ini aja bahwa kita punya satu kriteria untuk kita pakai. Monggo Dok. Dr. Aruman atau Dr. Vera? Dr. Aruman, gantian Dok. Masih di mute, Dr. Aruman? Ya. Ya, sebenarnya yang tadi dijelaskan oleh Dr. Yusuf itu sudah sangat membantu ya. Jadi kita melihat dari gambaran ECG-nya, kita melihat pertama lihat AV disosiasi, kemudian ada vision beat dan capture beat. Itu yang sangat membantu. Sebenarnya dari Dr. Andi itu sudah membuat soal itu yang sangat patognomonic ya. Jadi yang dibuat yang membuat menjadi lebih jelas untuk membedakan apakah ini VT atau SVT dengan aberran. Kemudian memang ada beberapa kriteria, kemudian kriteria yang salah satu yang sebenarnya yang mudah dikerjakan itu yang very key itu ya, jadi dengan menggunakan lead AVR. Ada beberapa penelitian mengatakan bagaimana menggunakan kriteria
Brugada atau kriteria Verike di mana di emergency room ya, ternyata banyak yang menggunakan kriteria Verike lebih mudah. Dan kriteria Brugada kita melihat pertama ya, kita lihat dari kriterianya jumlahnya ini LPP morfologi, kemudian dari LPPP morfologinya kita lihat dari kriterianya seperti itu. Kemudian dari terminal force-nya juga kita melihat. Tapi yang paling penting kita melihat dari gambaran yang clue-nya di sini. Capture bit dan vision bit-nya itu sudah jelas. Ya, Dr. Bian. Ya, terima kasih Dr. Aruman. Ya, kita bisa memang punya beberapa kriteria. Tapi yang paling penting adalah kalau pasiennya nggak stabil, kita harus tetap kembali ke guideline ACLS untuk mentata laksana hemodinamiknya terlebih dahulu, mau aberansi, mau VT, mau AVRT atau apapun, itu soal nomor 2 kalau pasiennya nggak stabil. Itu yang paling penting sebenarnya. Mungkin itu dulu dari case nomor 6. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Case nomor 7 mungkin